kita semua. Pada minggu ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah di rumah saja. Tapi terlebih dahulu, kakak mau memperkenalkan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ada Kak Eva, hai adik-adik. Ada Kak Ella, halo adik. Ada Sintua Marmata. Dan ada Mang Pendeta kita yang ganteng, yaitu Pendeta Jasian. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk mari kita berdiri, semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita masuk hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Kasih-Nya padaku.
pengampunan dosa, mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengaku iman kita, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jaya Siaan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 221, Saleleng Jesuski. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati pikirannya, kita berdoa.
Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekarang kita buka Alkitabnya, dibuka Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Amang akan baca buat kita sekalian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini di antara kita yang suka makan roti? Pasti semuanya suka makan roti. Roti coklat, roti keju, srikaya atau apapun itu. Pasti enak rasanya dan pasti sangat mengenyangkan. Nah, tapi adik-adik tahu tidak bahwa ada roti yang lebih enak daripada roti coklat, keju, atau srikaya tadi? Kira-kira apa ya? Nah, kalau roti yang tadi yang biasa dibeli mama papanya di pasar atau di toko itu pasti cuma bisa bertahan di dalam tubuh itu cuma sebentar. Kalau dimakan pagi, siangnya pasti sudah lapar lagi. Nah, tetapi ada roti yang lebih hebat lagi. Apakah itu? Nah, firman Tuhan hari ini punya judul namanya Yesus Roti Kehidupan. Kok Yesus dibilang roti kehidupan gitu? Gimana sih, masa roti itu yang biasa dimakan orang, yang biasa dibuat orang, sekarang dibilang Yesus roti kehidupan. Nah, Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada kita tentang apa sebenarnya makanan dan minuman yang paling penting bagi manusia. Memang perlu kita makan 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Telur, ikan, daging, susu, dan karbohidrat. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Firman Tuhan. Itu yang memberikan kehidupan bagi manusia. Itu yang memberikan kita kehidupan, menuntun kita sampai sekarang. Kok bisa firman Tuhan menjadi kehidupan bagi manusia? Nah, kata Tuhan Yesus tadi, siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapatkan kehidupan. Yesus bilang tadi, akulah roti kehidupan. Akulah roti itu. Roti mana yang dibahas mereka tadi? Ada yang ingat kan roti mana? Ketika orang Israel berada dalam perjalanannya, mereka lapar sekali. Kemudian Tuhan Allah memberikan makanan kepada mereka, roti dari surga namanya manna. Dari mana itu? Dari Tuhan yang menciptakan. Yesus juga menjadi kehidupan bagi manusia. Seperti mana tadi menjadi kehidupan bagi bangsa Israel, Yesus juga menjadi kehidupan bagi manusia. Tetapi hanya untuk yang percaya kepada Yesus. Nah, siapa yang suka roti? Semua pasti suka roti. Siapa yang mau dapat kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus, makanya harus bisa percaya supaya bisa makan roti kehidupan tadi. Itulah yang membuat kita hidup, yang menuntun kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tapi yang pertama, percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan roti kehidupan tadi. Ingat, segala sesuatunya itu dilandaskan dari kepercayaan kepada Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk hari ini, untuk berkat Tuhan, untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa ada yang lebih penting dari dunia ini,
selain daripada makanan dan minuman yang kami peroleh sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu itu, kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa tetap percaya kepada Tuhan, anak-anak-Mu bisa tetap melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Ya Tuhan Allah kami berdoa kepadamu, kiranya juga Tuhan memberikan berkat-Mu kepada kami, kepada anak-anak-Mu ini, memberikan kesehatan kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami. Orang tua, saudara, keluarga dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan yang memberkati mereka. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu yang berulang tahun, kami mengucap syukur buat pertambahan umur yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kiranya kasih Tuhan yang memulihkan keadaan mereka hingga mereka dapat segera pulih dari sakitnya. Tuhan berkati setiap rencana, setiap pendidikan yang diemban oleh anak-anak-Mu ini agar menjadi yang baik di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu yang bertugas memberikan hati, tenaga, pikirannya. Kira Tuhan memberkati mereka. Kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Semoga ibadah ini dapat menjadi sukacita. Dan pada hari ini yang berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Dan bagi yang sakit, semoga lekas sembuh. Nah, adik-adik tetap beribadah di rumah ya. Dan saksikan ibadah kita minggu depan. Dadah! Kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kiranya berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 690. Hibur roh aku. Mundur lagi, Mang. Maju. Sedikit lagi maju. Maju. Serius dulu, Mang. Maju lagi. Dikit kok bilang. Dah. Ini tempat awal. 3, 2. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.